Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjani. Jawaban yang pertama itu adalah globalisasi menurut Malcolm Waters. Itu adalah seorang profesor sosiologi dari Universitas Tasmania. Berpendapat globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Yang kedua, menurut Emanuel Richter, guru besar pada ilmu politik Universitas Aachen, Jerman, berpendapat bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang ketiga, menurut Princeton and Lyman, mantan duta besar AS di Afrika Selatan, berpendapat bahwa globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Yang keempat, menurut Sewa Somarjan, Bapak Sosiologi Indonesia, berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama-sama. Yang kedua itu ada 3 paradigma. Yang pertama, paradigma pembangunan masyarakat madani pada hakikatnya telah terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 2 tujuan utama, yaitu tujuan ke dalam dan luar. Tujuan ke dalam merupakan tujuan negara, hukum material yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Sedangkan tujuan keluar merupakan tujuan umum atau internasional, adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka paradigma membangun masyarakat madani diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang kedua itu paradigma pengembangan kehidupan beragama. Sila ke-1 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara beragama dan bukan negara agama. Setiap warga negara harus beragama dan memiliki kewajiban menjalankan keberagamannya secara konsisten atau taat. Berarti seluruh warga negara diberi kebebasan seluas-luasnya menganut agama dan menjalankan berbagai kegiatan agama dan ibadahnya. Haruslah menjaga keseimbangan dan berkeadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Yang ketiga, paradigma pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan iman takwa. Merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang ketiga adalah jelaskan secara singkat dan jelaskan bagaimana munculnya masyarakat madani dan jelaskan ciri-cirinya. Munculnya karena adanya penguasa politik yang cenderung menguasai masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat kepada penguasa. Ciri-cirinya adalah kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Yang keempat itu nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif. Nilai Pancasila yang bersifat objektif maksudnya adalah rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri mempunyai arti terdalam. Dan Pancasila yang tersimpan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah yang dasar. Inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif, 1 itu adalah nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. 2, nilai-nilai Pancasila di dalamnya memuat nilai-nilai kerohanian. 3, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup Pancasila. 4, nilai-nilai Pancasila di dalamnya merupakan nilai yang digali, tumbuh, dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab pertanyaan
pertanyaan-pertanyaannya.